Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel PWM TV. Nah, berdasarkan DM dari teman-teman semua, banyak banget nih yang tanya tentang modul ajar. Gimana caranya untuk membuat modul ajar? Kemudian ada juga yang tanya apakah benar RPP di kurikulum Merdeka diganti dengan modul ajar? Kemudian bagaimana formatnya? Nah, nanti kita juga akan latihan ya untuk caranya membuat modul ajar itu seperti apa. Pastikan teman-teman untuk lihat video ini dari awal sampai akhir ya. Nah, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Nah, teman-teman banyak banget nih yang DM untuk minta format modul ajar itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman di sini saya akan jelasin untuk format modul ajar yang secara bakunya itu dari pemerintah sebenarnya itu tidak ada gitu. Jadi kita lembaga sekolah bisa mengembangkan format dengan sendiri-sendiri gitu. Jadi dari satu lembaga dengan lembaga yang lain pasti akan berbeda format pembuatan modul ajarnya. Nah, di sini saya akan mencoba menge-share untuk format modul ajar ini versi lembaga saya. Dan nanti juga kita akan mencoba untuk membuat latihan pengembangan modul ajar. Nah, teman-teman, apa saja sih komponen-komponen yang harus ada di dalam modul ajar? Yuk kita bahas bersama ya. Yang pertama, adanya identitas, di mana identitas ini antara lain ada identitas sekolah, judul, kemudian hari dan tanggal, kemudian topik, subtopik. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini tema itu diganti dengan topik ya teman-teman, subtema diganti dengan subtopik, kemudian nama kelompok, kemudian nama guru, dan alokasi waktu. Untuk komponen yang kedua yaitu adanya kompetensi awal, di mana kompetensi awal ini merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian komponen yang keempat adalah sarana dan prasarana. Nah, di mana sarana dan prasarana ini adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, sarana ini merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian komponen yang kelima adalah peta konsep. Adanya peta konsep dilampirkan di modul ajar ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum paham untuk membuat peta konsep, boleh lihat video sebelumnya dulu atau klik di link di atas ini ya. Kemudian untuk komponen yang keenam adalah model pembelajaran atau kerangka pembelajaran, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis nih teman-teman, pembelajaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau daring, kemudian luring atau sejenis lainnya. Nah, kita sebutin nih di model pembelajaran ini kita modelnya seperti apa? Apakah tatap muka, apakah daring atau luring atau yang lainnya. Kemudian komponen yang ketujuh yaitu komponen inti. Di mana diantaranya adalah adanya tujuan pembelajaran. Nah, nanti kita akan mencoba ya, saya akan ngasih tips buat teman-teman caranya untuk mengembangkan tujuan pembelajaran juga. Kemudian yang kedua adanya pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran.
Kemudian di komponen inti ini yang selanjutnya adanya pertanyaan pemantik. Nah, ini penting banget ya teman-teman, di mana pertanyaan pemantik ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak nih peserta didik dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Kemudian komponen yang ada di komponen inti selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran yang di dalamnya berisi pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang terakhir yang ada di komponen inti yaitu assessment. Assessment juga dilampirkan ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau cuma teori aja kita seringnya bingung ya, bagaimana sih gambarannya belum dapet gitu. Yuk kita mulai untuk latihan gimana mengembangkan atau membuat modul ajar. Untuk yang pertama kita tulis identitasnya nih teman-teman, seperti yang tertera di layar. Pendidikan anak usia dini TK TK Ar-Rahman misalnya, Jalan Cemara nomor 11 RT RW 6 10 Ciamis. Nah kita kasih judul modul ajar berbasis proyek. Nah judul ini bisa pakai ini atau enggak juga nggak apa-apa, karena pada dasarnya di kurikulum Merdeka semua pembelajarannya menggunakan berbasis proyek ya. Kemudian identitasnya hari, tanggal, Senin, Selasa, 11-12 Februari 2022. Topik kebunku, subtopik merancang kebunku, subtopik menanam sawi, kelompoknya kelompok TKB. Nama guru Nur Aisyah SPD, kemudian alokasi waktu 2 kali pertemuan yaitu 120 menit. Jadi masing-masing pertemuan dengan waktu 60 menit. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui dalam satu modul ini kita bisa menggunakan satu modul ini untuk lebih dari 1 hari. Nah untuk selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan tema kita ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya ada 6 poin. Nah di sini saya ngambil hanya 5 aja yang menurut saya berkaitan dengan tema yang saya ambil. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Untuk selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah tadi yang saya bilang, apakah pembelajaran ini daring, luring, atau tatap muka? Ini karena Februari kemarin kita sudah mulai untuk tatap muka ya, kita tulis tatap muka. Kemudian selanjutnya adalah fase. Nah TK kelompok bermain itu adalah fase pondasi. Kemudian capaian pembelajaran. Nah ketiga capaian pembelajaran ini diantaranya adalah nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan ketiga capaian pembelajaran tadi ya, teman-teman. Nah, ini juga banyak banget yang tanya dari teman-teman, gimana sih caranya untuk membuat tujuan pembelajaran itu gitu. Banyak banget yang masih bingung. Sebenarnya ini gampang banget gitu. Pertama, teman-teman harus pahami dulu indikator dari ketiga CP tersebut. Nilai agama dan budi pekerti itu indikatornya apa saja sih? Kemudian jati diri indikatornya apa aja sih? Kemudian literasi dan STEAM itu indikatornya apa aja sih? Nah ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum paham atau lupa, silahkan klik dulu link di atas untuk tengok dulu nih di video sebelumnya indikator dari ketiga CP tadi. Nah kita mundur dulu ke kurikulum sebelumnya di K13. Teman-teman masih ingat 6 aspek perkembangan, yaitu ada nilai moral dan agama, motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni ya. Nah itu bisa jadi patokan kita untuk mengembangkan atau membuat tujuan pembelajaran, karena sebenarnya ketiga capaian ini adalah kerucut dari 6 aspek perkembangan di kurikulum sebelumnya gitu. Nah, seperti nilai moral agama di kurikulum 2013 nih, untuk di CP ini masuknya ke CP nilai agama dan budi pekerti, teman-teman. Kemudian untuk aspek perkembangan motorik ini masuknya ke jati diri. Kemudian untuk kognitif masuknya ke literasi dan STEAM. Untuk sosem
sosial emosional ini masuknya ke jati diri. Kemudian bahasa dan seni ini masuknya ke literasi dan STEAM. Nah, jadi kita untuk mengembangkan tujuan pembelajaran atau membuat tujuan pembelajaran ini, nah kalau kita sudah tahu 6 aspek sebelumnya, kita pasti bisa untuk membuat tujuan pembelajaran. Karena ini sangat berhubungan gitu, sebenarnya sama aja gitu. Cuma bedanya namanya aja. Kalau di kurikulum sebelumnya 6 aspek perkembangan, kalau di kurikulum sekarang itu namanya CP ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih di indikator di 6 aspek perkembangan yang tadi gitu. Jadi kita gampang untuk membuat tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang saya buat ini, coba kita analisis bersama ya teman-teman. Yang pertama, mempraktikkan nilai dan kewajiban agamanya melalui berdoa. Ini masuk ke CP nilai agama dan budi pekerti. Menumbuhkan rasa cinta kepada tumbuhan. Ini masuknya ke jati diri. Memiliki perilaku sikap sabar, jati diri. Sikap mau bekerja sama, gotong royong, nilai agama. Memiliki sikap kreatif dalam menata. Nah, ini masuknya ke jati diri. Kemudian sikap mandiri, jati diri. Kritis masuknya ke literasi dan STEAM. Kemudian memiliki perilaku hidup sehat, masuknya ke jati diri. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya yaitu peta konsep atau kata kunci, di mana peta konsep ini adalah pengembangan topik atau materi apa saja yang akan kita bahas selama 2 pertemuan itu. Untuk selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Nah, tadi sudah dijelaskan pemahaman bermakna ini adalah manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran tadi ya teman-teman. Jadi jika tujuan pembelajarannya ada 5 poin, otomatis pasti pemahaman bermaknanya juga 5 poin gitu. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan terbuka yang kita lontarkan kepada anak-anak yang jawabannya bukan hanya sekedar iya dan tidak. Jadi anak-anak bisa menjelaskan jawabannya lebih dari 2-3 kata atau lebih gitu. Seperti contohnya, sayur apakah yang kalian tanam? Apa saja alat dan bahan untuk menanam sayuran sawi? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan tema topik yang akan kita bahas. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Ini sama halnya ketika kita membuat RPPM ya teman-teman. Di pendahuluan itu isinya apa saja, di inti apa saja, di penutup apa saja. Seperti contoh yang sudah terlampir, pendahuluan misalnya kita ajak anak-anak untuk tepuk-tepuk dulu, nyanyi-nyanyi dulu, kayak gitu. Kemudian di inti kita sudah masuk ke inti dari topik yang kita ambil ya, seperti tanya jawab, menganalisis alat dan bahan, kemudian langsung ke praktek, langsung ke pemeliharaan dan lain-lain. Kemudian untuk penutup, misalnya ketika penutup dari kegiatan kita itu ngapain aja? Biasanya kita mencuci tangan setelah kegiatan dan recalling, bertanya tentang pengalaman, perasaan, manfaat yang sudah kita dapat dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Untuk poin yang terakhir adalah assessment yang akan dilakukan dari kegiatan yang kita lakukan bersama anak-anak kita, yaitu penilaian anekdot. Dan jangan lupa untuk tanda tangannya ya teman-teman dari kepala sekolah dan kita selaku penanggung jawabnya. Itu dia tadi teman-teman, kita sudah belajar latihan untuk membuat format modul ajar. Nah, tadi itu juga adalah format modul ajar yang saya terapkan di lembaga saya gitu. Nah, dari video ini saya akan menyimpulkan untuk teman-teman semuanya supaya tidak bingung. Yang pertama adalah modul ajar benarkah pengganti RPP, dan jawabannya adalah benar. Modul ajar ini adalah pengganti dari RPP. Dan modul ajar ini bisa dibuat lebih dari 1 kali pertemuan. Kemudian bagaimana dengan formatnya? Format modul ajar disesuaikan dengan lembaganya masing-masing ya teman-teman. Asal jangan keluar aturan dari komponen-komponen yang sudah dijelaskan tadi. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Dan yang mau latihan untuk membuat modul ajar atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang modul ajar, boleh teman-teman komen di kolom komentar atau inbox di
Instagram saya ya. Nanti saya cantumkan di description box. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.